Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya yang ada dimanapun kalian berada ya. Sejarah singkat Pulau Sabang segera dimulai. Sabang adalah salah satu kota di Aceh bagian dari negara Indonesia. Kota ini berupa kepulauan di seberang utara Pulau Sumatera, dengan Pulau Weh sebagai pulau terbesar. Kota Sabang merupakan zona ekonomi bebas Indonesia. Ia sering disebut sebagai titik paling utara dan barat Indonesia, tepatnya di Pulau Rondo. Pada tahun 2021 jumlah penduduk kota Sabang sebanyak 42.559 jiwa, dengan kepadatan 278 jiwa kang. Sabang merupakan titik 0 km untuk wilayah barat Indonesia. Setelah pembukaan terusan Suez pada tahun 1869, Kepulauan Indonesia tidak lagi dapat dicapai dari Selat Sunda, tetapi melalui Selat Malaka, dan tentu saja melewati Pulau Weh. Ketika VOC sebagai Serikat Dagang Belanda dibubarkan pada tahun 1799, didirikanlah Nederlandse Handelsmaatschappij NHN, yang membeli rempah-rempah dan hasil perkebunan di wilayah koloninya dengan harga murah, dan membuat keuntungan besar bagi Belanda. Pada tahun 1881 Belanda mendirikan Kolengstation di Teluk Sabang yang terkenal dengan pelabuhan alamnya. Kemudian tahun 1883 didirikan Aceh Associates oleh Factory van de Nederlandse Handelsmaatschappij atau pabrik NHN dan di Langcho. Tepat di Batavia, Jakarta, untuk mengoperasikan pelabuhan dan stasiun batubara di Sabang. Awalnya pelabuhan ini dimaksudkan sebagai stasiun batubara untuk Angkatan Laut Belanda, tetapi kemudian juga melayani kapal dagang umum. Pada tahun 1895 sebuah depot batubara atau pelabuhan alam yang bernama Kolengstation selesai dibangun dengan kapasitas 25.000 ton batubara yang berasal dari Sumatera Barat. Pelabuhan juga menyediakan bahan bakar minyak yang dikirim dari Palembang. Kapal uap dari banyak negara singgah untuk mengambil bahan bakar batubara, air segar, ataupun memanfaatkan fasilitas perbaikan kapal docking. Pada tahun 1896 Sabang dibuka sebagai pelabuhan bebas free haven untuk perdagangan umum dan sebagai pelabuhan transit barang-barang terutama dari hasil pertanian Delhi, sehingga Sabang mulai dikenal oleh lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Kemudian tahun 1899 Ernst Heldring mengenali potensi Sabang untuk menjadi pelabuhan internasional dan mengusulkan pengembangan pelabuhan Sabang pada NHN dan beberapa perusahaan Belanda lainnya melalui bukunya yang berjudul Oostasiën in die Asia Timur dan Hindia. Balthazar Heldring selaku Presiden Direktur NHN menyambut baik usulan ini dan pada tahun itu juga mengubah Aceh Associates menjadi NVC Haven and Kolengstation Sabang T Batavia, perusahaan pelabuhan Sabang dan stasiun batubara Batavia yang kemudian dikenal dengan Sabang Maatschappij atau Sabang ME, dan merehabilitasi infrastruktur pelabuhan agar layak menjadi pelabuhan bertaraf internasional. Dengan demikian, sebelum Perang Dunia II, pelabuhan Sabang adalah pelabuhan yang sangat penting dibandingkan Singapura.
Perang Dunia II ikut memengaruhi kondisi Sabang di mana pada tahun 1942 Sabang diduduki pasukan Jepang dan dijadikan basis pertahanan maritim wilayah barat yang terbesar di Sumatera. Kemudian Sabang sebagai pelabuhan bebas ditutup dan pelabuhan Sabang dijadikan sebagai pelabuhan militer Jepang. Kemudian dibom pesawat sekutu dan mengalami kerusakan fisik hingga kemudian terpaksa ditutup. Pada tahun 1945 Sabang mendapat 2 kali serangan dari pasukan sekutu dan menghancurkan sebagian infrastruktur. Kemudian Indonesia merdeka, tetapi Sabang masih menjadi wilayah koloni Belanda. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Sabang menjadi pusat pertahanan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat RIS dengan wewenang penuh dari pemerintah, melalui keputusan Menteri Pertahanan RIS nomor 9 bagi MP bagi 50. Semua aset pelabuhan Sabang Majapahit dibeli pemerintah Indonesia. Kemudian pada tahun 1965 dibentuk pemerintahan Kota Praja Sabang berdasarkan Undang-Undang UU Nomor 10 tahun 1965 dan dirintisnya gagasan awal untuk membuka kembali Sabang sebagai pelabuhan bebas dan kawasan perdagangan bebas. Gagasan itu kemudian diwujudkan dan diperkuat dengan terbitnya UU Nomor 3 tahun 1970 tentang perdagangan bebas Sabang dan UU Nomor 4 tahun 1970 tentang ditetapkannya Sabang sebagai daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Walau demikian, atas alasan pembukaan Pulau Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Sabang terpaksa dimatikan berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1985. Kemudian pada tahun 1993 dibentuk Kerjasama Ekonomi Regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (MTGT) yang membuat Sabang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi di kawasan Asia Selatan. Pada tahun 1997, di Pantai Gapang, Sabang, berlangsung Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi IPTEK yang diprakarsi di PPT dengan fokus kajian ingin mengembangkan kembali Sabang. Disusul kemudian pada tahun 1998 Kota Sabang dan Kecamatan Pulau Aceh dijadikan sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu KAPIT yang bersama-sama KAPIT lainnya diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie dengan keputusan Presiden nomor 171 tahun 1998 pada tanggal 28 September tahun 1998. Era baru untuk Sabang. Ketika pada tahun 2000 terjadi pencanangan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid. Di Sabang dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2000 pada tanggal 22 Januari tahun 2000. Hal ini berlanjut dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tanggal 1 September tahun 2000. Yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Aktivitas pelabuhan bebas dan perdagangan bebas Sabang pada tahun 2002 mulai berdenyut dengan masuknya barang-barang dari luar negeri ke kawasan Sabang. Tetapi pada tahun 2004 aktivitas ini terhenti karena Aceh ditetapkan sebagai daerah darurat militer. Sabang juga mengalami gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Namun, karena palung-palung di Teluk Sabang yang sangat dalam mengakibatkan Sabang selamat dari tsunami.
Sabang kemudian dijadikan sebagai tempat transit udara dan laut yang membawa bantuan untuk korban tsunami di daratan Aceh. Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi BRR Aceh Nias menetapkan Sabang sebagai tempat transit untuk pengiriman material konstruksi dan lainnya yang akan dipergunakan di daratan Aceh. Sekian cerita singkat Pulau Sabang. Jangan lupa klik subscribe, dan jika kalian suka klik tombol like, bisa di-share ke teman-teman kalian juga. Yuk ramaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Nantikan update video lainnya di channel ini Rasya Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.